Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Zulia Kurniajaya dengan NIM 20401070. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai jual beli. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Fiqih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Sri Haryanti, SHIMM. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari jual beli. Di dalam Islam, jual beli disebut dengan al-ba'i. Al-ba'i sendiri memiliki arti yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti, atau bisa pula dimaknai dengan tukar-menukar barang. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta benda lainnya yang keduanya dapat dikelola dan disertai dengan ijab qabul sesuai dengan cara yang diperbolehkan dalam syariat. Dasar hukum jual beli. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan mengenai jual beli yaitu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut: Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Syarat dari jual beli. Beberapa syarat dari jual beli antara lain sebagai berikut. 1. Penjual dan pembeli haruslah orang yang balik dan berakal sehat. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, hukumnya adalah sah. Yang kedua, barang harus ada ketika transaksi berlangsung. Apabila tidak ada, maka pihak penjual harus sanggup untuk mengadakan barang tersebut. Yang ketiga, barang harus bermanfaat dan dimiliki penuh oleh penjual. Yang keempat, harga yang disepakati harus jelas nominalnya dan bisa diserahkan ketika akad, baik berupa uang tunai, cek maupun kredit. Yang kelima, ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, boleh dilakukan secara lisan, tulisan, ataupun isyarat. Rukun jual beli. Berikut merupakan beberapa rukun dari jual beli, yaitu yang pertama, aqidain, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, ada barang yang dibeli. Yang ketiga, sigat, yaitu pernyataan jual beli atau yang disebut dengan ijab dan qabul. Dan yang terakhir, adanya nilai tukar pengganti barang. Bentuk-bentuk jual beli. Bentuk jual beli dibagi menjadi 3, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jual beli yang sah. Jual beli ini merupakan jenis transaksi jual beli yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, jual beli terlarang. Jual beli terlarang adalah transaksi jual yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Dengan begitu, maka transaksi ini dinilai tidak sah. Contoh dari jual beli terlarang seperti jual beli sistem ijon, yaitu menjual hasil tanaman sebelum pantas dipanen atau tidak layak dipanen. Dan jual beli gharar, yaitu jual beli barang yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan atau dikhawatirkan terdapat penipuan.
jual beli yang ketiga yaitu jual beli yang sah, tapi dilarang menurut agama. Dalam Islam juga terdapat jual beli yang sah yang memenuhi rukun dan syaratnya, namun tidak diperbolehkan oleh syariat. Contoh dari jual beli yang sah tapi dilarang menurut agama yaitu seperti jual beli tapi dengan menghalangi penjual sebelum masuk ke pasar. Selain itu, jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat, jual beli barang untuk maksiat, dan lain sebagainya. Pengertian dan hukum dari khiyar. Pengertian khiyar secara etimologi adalah memilih. Sedangkan khiyar dalam jual beli menurut syara ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Tujuan dari adanya khiyar adalah agar kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan-kebaikan berlangsungnya jual beli atau kebaikan untuk membatalkan jual beli, agar masing-masing pihak tidak menyesal atas apa yang telah dijualnya atau dibelinya. Adapun hukum dari khiyar adalah boleh sejauh memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam khiyar. Yang pertama ada khiyar majelis. Khiyar majelis adalah jenis pemilihan yang dilakukan dalam satu majelis akad jual beli. Contohnya, ketika seorang pembeli memutuskan untuk membeli suatu barang dari pedagang yang dilakukan di satu tempat yang sama atau di tempat berlangsungnya transaksi tersebut. Yang kedua, yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak memilih berdasarkan persyaratan yang telah disepakati dan mempunyai batasan waktu. Contohnya seperti pada praktek jual beli salam dan istisna. Misal, pada jual beli istisna, saat kredit rumah tanpa riba dari developer, pembeli dan penjual dapat melakukan khiyar syarat, sehingga dalam 3 hari setelah akad jual beli kredit pemilikan rumah dilakukan, pembeli dapat memutuskan untuk melanjutkan membeli rumah tersebut atau membatalkannya. Dan yang ketiga yaitu khiyar aib. Khiyar aib adalah hak pilih karena adanya cacat barang. Contohnya yaitu pembeli berhak memutuskan untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya jika diketahui barang tersebut memiliki cacat. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai akibat dari hukum khiyar. Dengan diperbolehkannya khiyar dalam jual beli mengakibatkan beberapa hal, yaitu yang pertama, dengan khiyar akad jual beli bisa dipertegas dan akan jadi lebih aman. Yang kedua, memberi kenyamanan dan akan muncul kepuasan dari tiap pihak yang bersangkutan, yaitu baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Kemudian yang ketiga, dengan adanya khiyar, maka risiko penipuan pada transaksi akan juga bisa terhindarkan. Dan yang terakhir, transparansi dan kejujuran bagi kedua belah pihak terjamin. Baik, sekian penjelasan materi mengenai jual beli dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.